Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Kita akan membaca pasal 18 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa berserah kepada Tuhan, meminta kiranya Engkau karuniakan kepada kami firman, sebab Engkaulah yang mempunyai firman dan kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu, kami butuh untuk dibentuk berdasarkan firman-Mu. Karena itu dengan kemurahan-Mu kiranya Engkau berkenan untuk berikan kepada kami firman-Mu dan bentuklah kami seturut dengan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Karena memiliki pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Setiap hari Sabat, Paulus bekerja dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Ketika orang-orang itu melawan dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Ia keluar dari situ, lalu pergi ke rumah seorang bernama Titius Justus yang takut akan Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Namun Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama dengan seisi rumahnya, dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan janganlah diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Lalu tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di antara mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita mendapati Paulus sudah bergerak dari Athena dan sekarang dia sampai di Korintus. Saudara, ini provinsi Akaya. Saudara, di Korintus Paulus pun bertemu dengan Priscilla dan Aquila, saudara. Dan kita mendapati catatan bahwa mereka akhirnya itu tinggal bersama-sama. Kemungkinan Paulus tinggal bersama dengan mereka, kemungkinan Paulus itu bekerja kepada mereka, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kita tahu adalah bahwa mereka bekerja bersama-sama karena mereka adalah pembuat kemah. Saudara, jangan bayangkan kemahnya itu mirip seperti kayak kemah zaman sekarang, saudara. Kemah-kemah pada waktu itu ya punya varian yang cukup banyak, saudara, tapi salah satu yang cukup banyak itu dipakai untuk militer, saudara. Jadi agak berbeda dengan kemah-kemah saat ini, saudara. Tetapi kita mendapati bahwa ini adalah satu buah bentuk pekerjaan yang ternyata fasih dilakukan oleh Paulus, saudara. Saudara, kita pertama kali ya mendapatkan semacam informasi bahwa Paulus itu bekerja, saudara. Dan hal ini adalah satu buah hal yang memang dilakukannya, dan kita sebetulnya mendapatkan semacam kayak gambaran sedikit ya bahwa kemungkinan ya ketika di Tesalonika dia juga sempat bekerja. Kemungkinan dia juga sempat bekerja untuk berjualan tenda di workshopnya dia, saudara. Kita tidak mendapatkan informasi itu dari kitab Kisah Para Rasul. Tapi dari sini kita tahu, saudara, bahwa Paulus adalah orang yang bekerja. Dia mahir, dia fasih, dan dia bisa mengerjakannya. Dan dia sekarang bertemu dengan Priscilla dan Aquila yang adalah pekerja yang sama. Dan saudara, yang menarik dari Priscilla dan Aquila ini, saudara, kita lihat ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ ia berjumpa dengan orang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah di rumah mereka. Saudara, Priscilla dan Aquila ini kok bisa bertemu dengan Paulus di Korintus? Kenapa, saudara? Sebelumnya mereka berasal dari Roma, tapi mereka ikut di dalam pengusiran yang dilakukan oleh Kaisar Claudius, saudara. Mereka adalah orang-orang Roma dan sekarang bertemu dengan Paulus di Korintus. Kenapa kok mereka bisa sampai ke Korintus, saudara? Nah, kita percaya ini adalah penetapan Tuhan, saudara. Tetapi kita mendapati kenapa kok mereka bisa sampai di sana? Karena terjadi pengusiran oleh Kaisar Claudius. Nah, saudara, memang ya di dalam catatannya Suetonius, saudara, dan di dalam catatan para sejarawan pada umumnya mereka akan menyatakan bahwa memang pada tahun 49 Masehi Kaisar Claudius itu mengadakan satu buah pengusiran besar-besaran. Di sini dikatakan semua, saudara, tapi katakanlah tidak semua pun, sebagian besar pengusiran besar-besaran orang-orang Yahudi dari kota Roma. Roma itu adalah pusat pemerintahan, saudara, dan orang-orang Yahudi semuanya dikeluarkan dari pusat pemerintahan. Ada apa dengan orang Yahudi? Kenapa mereka kok akhirnya semuanya diusir, saudara? Nah, saudara,
Di dalam catatan Suetonius, saudara, dan juga di dalam catatan banyak sejarawan, kita akan mendapati bahwa pada waktu itu, saudara, di kota Roma terjadi semacam kayak keributan di antara orang-orang Yahudi, saudara. Dan keributan tersebut, saudara, dicatat oleh Suetonius adalah berkaitan dengan penghasutan Kristus. Ya, penghasutan yang berkaitan dengan Kristus. Mereka mungkin tidak terlalu paham, saudara. Mereka cuma mendapati bahwa orang-orang Yahudi ini, saudara, kok saling tidak akur, lalu saling bikin kerusuhan satu dengan yang lain, saudara. Saling rusuh, saudara, di kota itu, saudara. Dan kalau didengar-dengar, mereka itu rusuh karena urusan itu, Kristus, saudara. Saudara, ini kan deket ya di dalam telinga kita ya, dengan kata Kristus, saudara. Dan kemungkinan memang itu yang terjadi, saudara. Kita ingat ya bahwa di dalam peristiwa Pentakosta, ada para pendatang dari Roma. Peristiwa Pentakosta ya, Kisah Rasul pasal 2. Kita mendapati ya, pada waktu itu ada banyak orang yang berziarah. Memang hari raya Pentakosta adalah salah satu hari raya dari 3 hari rayanya orang Yahudi di mana mereka itu disuruh untuk berziarah ke Yerusalem. Apakah semuanya datang? Ya enggak tentu sih, tetapi kita bisa dapati ya bahwa memang orang-orang itu akan berziarah di dalam hari-hari raya tertentu. Kalau bisa 3-3-nya, ya 3-3-nya. Tapi kalau enggak bisa, ya dipilih sudah. Tapi 3 hari raya itu adalah hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan juga Pondok Daun, sudah. Maka pada waktu Pentakosta, banyak orang-orang yang berziarah ke Yerusalem, sudah. Dan kita tahu sudah ada orang-orang dari Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia. Tapi salah satunya adalah pendatang dari kota Roma. Dan kita tahu sudah, pendatang-pendatang dari kota Roma semuanya itu banyak di antara mereka yang berziarah ke Yerusalem, dan hari itu sudah kita mendapati ada Roh Kudus turun, rasul-rasul berbicara di dalam bahasa mereka, lalu setelah itu sudah Petrus menjelaskan, dan hari itu ada 3.000 orang yang bertobat, sudah. Dan kita boleh duga bahwa ada di antara mereka yang adalah para pendatang dari Roma ini, yang tadinya adalah orang-orang Yahudi mau berziarah untuk hari raya Pentakosta, pulang jadi Kristen mereka. Berangkat Yahudi, pulang Kristen, sudah. Berangkat pengikut Yudaisme, pulang jadi orang Kristen. Karena pada waktu perjalanan ziarah mereka sampai di Yerusalem bertemu dengan para rasul yang berkhotbah itu, sudah pulang jadi Kristen. Setelah mereka jadi Kristen, mereka mulai menginjili di kota Roma, sudah. Nah, kota Roma sendiri gerejanya itu tidak didirikan oleh rasul. Siapa yang mendirikan kita nggak tahu, sudah. Bukan Rasul Petrus, bukan Rasul Paulus, sudah. Siapa yang mendirikan? Ya kemungkinan itu orang-orang yang pendatang-pendatang itu, sudah. Pendatang dari kota Roma yang berziarah ke Yerusalem, pulang jadi Kristen, mulailah mereka memberitakan Injil. Mereka mulai beritakan Injil di sini dan di sana. Lalu ada orang-orang Yahudi yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu terjadi, sudah, di sinagog terjadi semacam kayak pembelahan, sudah. Ada di antara mereka yang mengatakan, betul loh, Mesiasnya itu adalah Yesus. Betul loh, di dalam bahasa Yunani ya, Kristusnya adalah Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya, maka mereka tidak terima, sudah. Sehingga terjadi keributan. Di antara mereka terjadi keributan karena yang satu memberitakan bahwa Kristusnya adalah Yesus, yang satu tidak percaya bahwa Kristusnya adalah Yesus. Nah, itu adalah dugaan, sudah. Sekali lagi, kita tidak terlalu tahu dengan jelas ya apa alasan Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi, sudah, keluar dari kota Roma. Kita tidak terlalu tahu dengan jelas. Tetapi sudah, yang jelas adalah catatan yang berkaitan dengan penghasutan Kristus. Nah, besar kemungkinan, sudah, kalau Anda mendengar kata orang Yahudi dianggap membuat kerusuhan, dan kerusuhannya itu berkaitan dengan penghasutan Kristus, maka besar kemungkinan ada orang-orang Kristen yang mulai memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Kristus itu. Ada Yahudi setuju, ada Yahudi tidak setuju, maka mulailah terjadi keributan, sudah. Dan karena keributan terlalu besar, dan Kaisar merasa, wah, yang kayak begini-begini jangan ada di pusat pemerintahan, jangan ada di Roma, sudah. Ya, kalau sampai terjadi kota-kota kecil, ya memang terserah lah. Sudah, kita bisa bayangkan ya, kalau ada satu buah ibu kota, ada satu buah kota yang sangat dianggap penting, sudah. Entah untuk perdagangan, entah untuk wajah dunia internasional, sudah. Jadi misalkan ya kalau di Indonesia itu Jakarta, let's say, sudah. Itu kan wajah Indonesia di dunia internasional. Dengan Bali mungkin, sudah. Tapi yang terutama mungkin Jakarta, sudah. Jakarta adalah wajah Indonesia. Orang di luar negeri kalau ngomong tentang Indonesia, perginya kemana? Jakarta, sudah ya. Sama, sudah. Sudah, di antara kita, orang-orang pada umumnya kalau ngomong tentang kita mau ke Jepang, pikiran kita adalah Tokyo. Mau ngomong tentang Korea, ya orang ngomongnya Seoul, gitu kan, sudah. Jadi kita mendapati akan ada wajah dari kota-kota tertentu, sudah. Dan bagi Kekaisaran Romawi pada waktu itu wajah utama kotanya adalah Roma dong. Dan di kota Roma itu, sudah, ternyata sekarang terjadi semacam kayak rusuh-rusuh. Wah, itu nggak boleh dibiarkan, sudah. Maka semua orang Yahudi diusir. Loh, kok diusirnya semua orang Yahudi sih? Ya iya, karena mereka nggak ngerti, sudah. Orang-orang Romawi ini kan orang-orang Gentiles ya, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Jadi mereka nggak ngerti. Pokoknya orang Yahudi itu ribut-ribut sudah, usir aja, sudah. Tapi dari sini, sudah, kita bisa melihat ya bahwa kiprah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang memberitakan tentang Kristus itu adalah satu buah kiprah yang tidak bisa dianggap sepele. Kiprah mereka itu sampai menarik perhatian kaisar, loh, sudah. Artinya mereka itu sungguh-sungguh, mereka itu serius, sudah. Meskipun akhirnya dianggap sebagai pengacau, sudah. Tetapi, sudah, satu hal yang kita cukup bisa pastikan adalah mereka tidak melakukan perbuatan kriminal.
Mereka tidak melakukan perbuatan kriminal, pecah-pecah barang, misalkan kerusuhan, vandalisme, enggak, saudara. Karena apa? Karena kalau sampai terjadi kriminalitas, vandalisme, mereka ditangkap. Mereka akan ditangkap sebagai kriminal, bukan diusir dari kota, saudara. Nah itu berbeda, saudara. Penduduk kota Roma diusir dari kota Roma, bukan dimasukkan penjara, bukan ditangkap sebagai kriminal, saudara, bukan dianggap sebagai pelaku vandalisme. Tetapi, saudara, mereka besar kemungkinan melakukan penginjilan, memberitakan tentang Kristus. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju, maka terjadi semacam kayak ribut-ribut, maka mereka diusir, saudara. Nah kita perlu berefleksi, saudara. Keberadaan Kristen kita itu adalah keberadaan Kristen yang seperti apa, saudara? Saya agak khawatir ya, kalau kekristenan kita itu menjadi satu buah kekristenan yang bukan sekedar law abiding ya, bukan sekedar menjadi orang-orang Kristen yang baik, tetapi kita itu adalah orang-orang Kristen yang silent. Ada bedanya loh, saudara, menjadi orang Kristen yang baik dan benar dengan menjadi orang Kristen yang silent. Kita menjalankan agama kita dengan silent, menjalankan kekristenan kita dengan silent. Kalau bisa nggak bikin keributan apa-apa, saudara. Saudara, jangankan menarik perhatian kaisar, saudara. Tetangga kita pun mungkin juga nggak tahu, saudara. Bahkan sudah gereja, di sampingnya gereja, mungkin sudah di sampingnya gereja itu juga tidak berasal dari gereja itu dampaknya apa, sudah. Boro-boro sudah sampai diketahui oleh kaisar, sudah. Tetangga aja nggak berasa kok, sudah. Kita sebagai orang Kristen, sudah. Tetangga Anda itu tahu nggak kalau Anda Kristen, sudah? Dan kalau tahu, tahunya karena apa kira-kira, sudah? Nah ini kita melihat, sudah. Kota Roma itu heboh gara-gara urusan Kristus. Besar kemungkinan karena orang-orang Kristen itu memberitakan tentang Kristus, sudah. Maka mereka semua diusir keluar dari kota Roma. Oleh karena itu Priscilla Aquila, mereka keluar dari kota Roma dan mereka sampai di Korintus, sudah. Di Korintus mereka berjumpa dengan Paulus dan mungkin, sudah, karena pekerjaannya sama, mereka tinggal bersama. Dan kita tidak tahu, sudah, natur kerjasama itu apa, kita tidak tahu, sudah. Apakah Priscilla Aquila itu ya bisnis bersama-sama, atau Paulus bekerja dengan mereka, kepada mereka, kita nggak tahu, sudah. Nah, selanjutnya, sudah ya. Setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus mulai dengan sepenuhnya memberitakan firman dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah Mesias. Ketika orang-orang melawan dia dan menghujat, ia mengepaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Nah, saudara, Paulus seperti biasanya melakukan pola yang dia sudah biasa lakukan, yaitu pergi kepada sinagog-sinagog, pergi kepada rumah-rumah ibadat orang Yahudi, lalu memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, sudah. Dan tidak terlalu beda juga dengan kota-kota yang lain, sudah, yaitu ada di antara mereka yang percaya, tapi ada yang tidak percaya. Dan di antara mereka yang tidak percaya itu akhirnya mulai marah, sudah, mulai marah, mulai menolak Paulus, sudah. Dan dalam hal ini kita melihat, sudah, satu buah sikap ya. Ini adalah sikap yang sebetulnya pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, sudah. Yaitu apa? Paulus mengepaskan debunya. Dia mengepaskan debunya dan mengatakan bahwa darahmu tertanggung atas kamu sendiri. Saya tidak bersalah. Darahmu tertanggung atas dirimu sendiri. Kamu mengusir saya, darahmu tertanggung sendiri atas kamu. Saudara, kita mendapati ya, sikap seperti ini bukanlah sikap yang berusaha untuk menekankan kepada kita bahwa memberitakan Injil tidak perlu persisten. Tidak, saudara ya. Saudara, bahkan faktanya, saudara, Korintus adalah kota di mana Paulus itu tinggal, bisa dikatakan salah satu yang paling lama, saudara. 1,5 tahun. Ya, 1 tahun 6 bulan, sudah. Salah satu tempat di mana Paulus itu tinggal paling lama, ya di sini, sudah. Mungkin ini yang paling lama, sudah. Sejak home base-nya dia yang ada di Antioquia di Syria, sudah. Jadi di Syria, sekarang di provinsi Akaya, disinilah, sudah. Kemungkinan Paulus tinggal paling lama dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, sudah. Nanti di Efesus akan lebih lama, sudah. Tapi saat ini, sudah, dia lama, sudah. Bukan berarti Paulus itu tidak persisten. Dia tidak mau konsisten, tidak mau teguh hati, lalu dikit-dikit ditolak sedikit, lalu mutung. Sudah tidak mau datang lagi kepada kamu. Enggak ya, sudah. Tetapi sudah di dalam bagian ini kita mendapati ya, bahwa Paulus itu sadar betul Injil yang dia bawa itu apa. Dan dia sadar betul orang yang menolak dia adalah menolak Tuhan. Yang menolak Injilnya adalah menolak keselamatan Tuhan. Maka dia mengatakan bahwa darahmu tertanggung atas kamu sendiri. Saudara, kadang-kadang ya, ada orang-orang Kristen yang atas nama persistensi, ya, atas nama keteguhan hati, atas nama perseverance, ya. Pokoknya saya persevere, terus mengalami penolakan, terus beritakan Injil, mengalami penolakan, terus beritakan Injil, atas nama perseverance, sudah. Sebetulnya memang punya penghargaan terhadap Injil itu agak kecil. Sepertinya kayak Tuhan tuh butuh sekali, sudah. Injil tuh butuh sekali ya untuk diterima sama orang, sudah. Sudah, saya pernah menyatakan ini dulu sekali, sudah, Pak, di dalam Terang Bagi Jalanku dulu, sudah. Sudah mungkin pernah mendengar ya, ada orang yang disebut sebagai apologet, padahal ya menurut saya sih itu bukan apologet lah, sudah. Apologet, tapi disebut sebagai apologet bagi orang-orang beragama Islam. Mungkin juga tidak semua orang Islam sudah yang setuju pada dia, sudah. Namanya adalah Zakir Naik. Dan argumentasinya dia itu banyak dipakai oleh orang-orang yang beragama Islam yang lain, sudah ya. Kira-kira seperti ini. Dia mengatakan bahwa kalau kamu orang-orang Kristen ya bisa menunjukkan di dalam Alkitab Yesus pernah berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku," maka aku akan jadi orang Kristen.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau kamu bisa buktikan di dalam Alkitab, di mana Yesus itu berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku, maka saya akan jadi orang Kristen." Dia ngomong seperti itu, saudara. Buktikan. Ayo, kalau kamu bisa buktikan, saya akan jadi orang Kristen. Lalu orang Kristen berusaha untuk membuktikan sedapat mungkin supaya jadi Kristen, saudara. Saudara, saya pikir ya jawaban pertama kita bukan tidak boleh berapologetik ya. Kita perlu mengerti kitab suci, kita perlu mengerti bahwa kalau kita mengerti kitab suci dengan jelas, maka kita tidak akan terjebak di dalam pertanyaan konyol seperti itu. Kalau kita mengerti kitab suci dengan jelas, kita akan tahu bahwa Yesus itu menyatakan, atau kitab suci jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus menerima penyembahan, itu jelas, saudara. Tetapi saudara, sebelum sampai ke sana, saudara, kita perlu untuk dengan cukup sadar menyatakan kepada orang yang mengklaim seperti ini, tunjukkan, maka saya akan jadi Kristen. Kita boleh katakan, gak usah jadi Kristen. Kamu pikir Kristen kesepian. Kita nggak kekurangan happiness. Kita tidak kekurangan happiness, nggak kekurangan sukacita kalau kamu nggak jadi Kristen, saudara. Dalam artian, saudara, Kristen itu tidak perlu jual murah. Injil itu jangan sampai dijual murah, saudara. Injil itu mahal. Injil itu adalah pemberian Allah. Hanya orang yang dibukakan hatinya, lalu Roh Kudus bekerja, barulah dia bisa menerima Yesus Kristus, saudara. Gak usah jual murah Injil. Kita rasanya kayak ketakutan sekali kalau orang itu nggak terima Injil, gitu, saudara. Kita mengasihi orang, iya. Kita ingin orang menerima Injil, iya. Tapi jangan sampai Injil itu dijual murah, saudara. Paulus, saudara, dalam hal ini, saudara, ketika dia mengalami penolakan dari orang Yahudi, saudara, atas pimpinan Tuhan dengan jelas, saudara, dia kebaskan debu kakinya, mengatakan darahmu tertanggung atas dirimu sendiri. Maka sekarang saya akan move. Injil itu kalau kamu nggak percaya, nggak jadi Injilnya kesepian. Enggak, kita akan move. Dan sekarang saya akan pergi kepada bangsa lain, saudara. Setelah itu, Paulus pun pergi ke dalam tempatnya orang Gentiles ya, God fear, orang yang takut akan Allah, yaitu Titius Justus, saudara. Tetapi kita juga mendapati ada kepala rumah ibadat, saudara, Crispus, saudara, yang akhirnya percaya juga kepada Tuhan, saudara. Nah, ini adalah salah satu nama, saudara, yang dibaptiskan oleh Paulus, saudara ya. Kita bisa melihat di dalam surat 1 Korintus, saudara, Crispus. Paulus mengatakan bahwa saya tidak membaptis, untung tidak banyak orang yang saya baptis, tapi salah satu yang dibaptis adalah Crispus itu, saudara. Nah, ini adalah kepala rumah ibadat, saudara. Jadi kita melihat ya, ada di antara orang Yahudi yang melawan, tapi ada juga kepala rumah ibadat yang percaya pada Tuhan. Ada juga Gentiles, ada juga orang-orang yang tadinya itu God-fearer, orang-orang yang takut akan Allah, tapi bukan orang Yahudi yang mulai percaya pada Tuhan, saudara. Dan setelah itu, saudara, kita melihat ya, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Aku menyertai engkau, tidak ada seorang pun yang akan menyentuh dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan Allah datang dan berkata kepada Paulus, jangan takut. Banyak umatku di dalam kota ini, kamu stay di sini, jangan takut, terus beritakan Injil. Nggak akan ada orang yang menyentuh-nyentuh dan menganiaya engkau. Saudara, ada kata-kata jangan takut. Kira-kira artinya apa, saudara? Kalau ada Tuhan Allah sendiri berkata kepada Paulus, jangan takut. Kira-kira, saudara, yang terjadi adalah apa? Saya pikir satu hal yang paling wajar adalah karena Paulus takut. Paulus takut, dan kalau dilihat dari banyak pola Paulus sebelumnya, saudara ya, ketika terjadi kerusuhan-kerusuhan, akhirnya Paulus harus move ke kota yang lain. Karena memang dia memberitakan Injil. Memang misinya dia adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi sampai di ujung bumi. Kita bisa melihat itu, saudara. Tetapi saudara, kali ini saudara, Tuhan Allah berkata, jangan takut, stay di dalam kota ini. Tidak akan ada orang yang tangannya menyentuh kamu. Tidak ada orang yang akan menganiaya kamu. Jangan takut, stay di sini. Saudara, kenapa Paulus perlu dinasihati jangan takut sih? Paulus itu kan sudah jagoan ya. Paulus kan juga hebat ya. Tidak usah katakan kepada Paulus jangan takut. Penatua GRII atau hamba Tuhan yang lebih junior di GRII pernah nggak ya ngomong sama pendeta Stephen Tong, Pak Tong jangan takut, oh jangan khawatir Pak, gitu ya, dalam urusan kehidupan, urusan pelayanan, pernah nggak ada orang yang mengatakan begitu kepada Pak Tong? Saya tebak nggak ada, sudah, nggak pernah ada. Pak Tong berkata kepada juniornya jangan takut, itu pernah, sudah. Karena apa? Karena kemungkinan juniornya itu takut. Simple, sudah. Sekarang kalau ada Tuhan ngomong sama Paulus jangan takut, kemungkinannya apa, saudara? Saya pikir kemungkinannya cuma satu, yaitu Paulus takut, saudara. Paulus takut, dan Paulus mungkin jeri juga sudah berkenaan dengan penganiayaan yang sudah sangat sering untuk dia terima, saudara. Dan saudara, jangan kita bayangkan, oh Paulus begitu berani, dia Hulk, tidak takut oleh ancaman apapun, kesulitan apapun, dia siap untuk menerima. Loh iya, dipimpin oleh Tuhan itu iya, saudara. Tetapi tidak takut sama sekali, itu kelihatannya aneh, saudara. Paulus itu bukan Hulk, tidak takut apa-apa. Kadang-kadang sudah pikiran kita tentang sesuatu yang ideal itu dibentuk oleh kultur pop kita, budaya pop kita, pop culture. Soalnya di dalam budaya pop kita itu kita kenal tokoh-tokoh seperti kayak John Wick. Kita kenal tokoh-tokoh seperti kayak Dominic Toretto, sudah. Aktor-aktor di dalam film yang kelihatannya itu tidak takut apa-apa. Tokoh sebetulnya, bukan aktornya. Aktornya sih sering takut, sudah. Tokoh-tokoh dalam film yang kelihatannya begitu berani, tidak takut apapun.
Atau kita mendapatkan potret-potret tentang orang-orang tertentu yang tidak takut apapun, saudara. Saudara, itu bukan manusia, saudara. Manusia itu bisa takut. Paulus itu pernah dianiaya, pernah digebukin, pernah dilempari batu, saudara. Dia pernah mengalami penganiayaan dan dia akan takut juga kalau sampai mengalami penganiayaan. Nah, sekarang sudah kita mendapati ada perlawanan-perlawanan yang sangat keras di antara orang-orang Yahudi. Makanya sudah Paulus sampai kebaskan debu, sudah menunjukkan kalau memang perlawanannya itu keras sekali, saudara. Dan di tengah-tengah perlawanan yang keras itu, Paulus yang bukan Hulk, Paulus yang bukan superhero, dia pun bisa takut, saudara. Tetapi sudah Tuhan Allah berkata kepada Paulus, jangan takut, banyak umatku di sini, teruslah memberitakan Injil, kamu tidak akan dianiaya. Saudara, di dalam hal ini, saudara, kita melihat ya bahwa Tuhan membuat Paulus itu mungkin bisa tetap takut, tetapi akhirnya dia bisa stay 1 tahun 6 bulan di sana. Karena apa, saudara? Karena sudah Paulus tidak bergerak untuk meresponi rasa takut. Orang bisa takut gak? Bisa takut. Tetapi keputusan tidak dibuat berdasarkan rasa takut. Saudara dan saya sudah sangat susah untuk hindar dari rasa takut atau hindar dari rasa khawatir. Susah untuk kita hindar dari rasa takut atau rasa khawatir, sudah. Tetapi sudah, yang bisa kita ambil langkahnya adalah bahwa kita mengambil keputusan, kita mengambil langkah tidak di-drive oleh rasa takut atau rasa khawatir. Paulus takut? Iya. Tapi apakah keputusannya dibuat berdasarkan rasa takutnya atau rasa beraninya? Saya berani ke sini, maka saya bertindak. Kita itu tidak bertindak karena berani, dan kita tidak urung bertindak karena takut, saudara. Kita itu bertindak karena apa? Bertindak karena pimpinan Tuhan jelas. Mungkin takut. Dan kita juga tidak berjalan hanya karena kita berani, tapi pimpinan Tuhan tidak jelas, saudara. Kita bergerak karena pimpinan Tuhan, saudara. Dan sekarang sudah Tuhan Allah berkata kepada Paulus, jangan takut, stay. Banyak umatku di tempat ini. Dan dia stay. Takut. Terus gimana? Tetap stay. Karena apa? Karena bergerak dipimpin oleh pimpinan Tuhan, dipimpin oleh visi Tuhan, bukan diatur oleh rasa takut atau rasa berani. Jangan bergerak karena berani. Roh Tuhan pernah melarang Paulus, gak usah ke Asia. Pernah melarang Paulus, jangan lanjut ke Bitinia. Padahal berani, tapi gak usah lanjut. Padahal berani, pergi ke Bitinia, berani, tapi gak usah lanjut. Perginya kamu bukan didorong karena saya berani kok, atau saya pingin kok. Dan stay-nya kamu juga tidak didorong karena, waduh, kalau saya takut saya pindah. Enggak, sudah. Kita pindah, pergi kemana bukan didorong oleh keberanian atau dihalang-halangi oleh rasa takut. Rasa takut itu ada, rasa keberanian itu ada, tetapi kita bergerak karena pimpinan Tuhan. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk menaikkan 2 buah pokok doa. Yang pertama, sudah, mari kita bersama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sadarkan kita bahwa kita memiliki Injil yang berharga. Kita memiliki Injil yang berharga. Gak perlu meminta-minta. Kita perlu menyadari bahwa Injil kita adalah Injil yang berharga. Yang kedua, saudara, mari kita bersama-sama meminta encouragement dari Tuhan untuk kita menjalankan panggilan kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah mungkin banyak penolakan dan banyak kesulitan, saudara. Kita mungkin takut, tapi kita minta Tuhan kiranya berkenan untuk karuniakan kepada kita encouragement, kekuatan, sehingga kita setia. Kita hidup berdasarkan pimpinan Tuhan dan bukan meresponi rasa takut atau rasa berani kita. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.